Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik, bentuk, dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Yo, kembali bersama saya Putra dan Fajar dalam Soundtrack of Your Life. Kali ini di sesi Soil, di Soil Roadshow. Soul Show. Hah? Soul Show ini. Eh, Cuma Soil kita Show. berpindah tempat, Soil tidak di Show. studio. Cuman kita mencoba membawa suasana baru Yes. karena juga bintang tamunya kali ini sangat spesial. Seperti biasa selalu spesial. Ya. Tiap hari selalu spesial di Soul Show. Betul. Dan Kali ini kita mengunjungi galeri dari Jero Mangku, Apel Endrawan. Ya. Om Swastiastu. Jero, nggih. Kenapa gak terlalu lagi? Ya baik-baik, Baik. agak kebus-kebus deh. Ini kabun. Ya, kalau bisa dilihat suasana kita sekarang cukup ini ya, penuh dengan seni ya di sini ya, banyak lukisan, Banyak lukisan, karya-karya dari beliau. Jero Mangku ya. Dan ini juga sebenarnya kita berkunjung ke sini Ya. karena kita sudah melihat juga Jero Mangku. Kiprahnya Jero Mangku. Jero Mangku sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi banget untuk kita semua ya, Ji ya. Nggih. Dan mungkin di sini juga obrolannya yang bakal intens ini, ya. Bakal jadi kita berharap juga bakal jadi sumber inspirasi untuk kalian semua yang nonton. Betul. Benar nggak? Betul. Nggih. Pertama kali kita masuk ke segmen. Nah, Masa lalu. masa lalu. Jero Mangku, Jero lahir tahun berapa? Dulu grow up-nya di mana? Terus gimana sih bisa perjalanannya itu hingga menjadi emang bakat dari kecil udah suka seni atau gimana perjalanannya? Saya lahir di Sanur di Intar, lahirnya di Intaran tanggal 29 Mei 1974. Wah, 74. tanggal lahirnya sama kayak dia gitu. Saya Serius? 29 Mei dia? Di tahun 81. 29 Mei? Iya. Pidan ada dulu. Dia? Ben pidan ada dulu. Nggih, tiang ireng ya pokoknya. Ya, yang dibesarkan di Sanur, di Intaran Sanur, Intaran Sanur ya. Kalau dari seni memang dari awal sih senang seni. Saya dulu pernah sekolah di SD 3 Sanur, TK sih enggak ada. SD 3 dan di SD engkau udah kelihatan sih yang udah mulai senang gambar, lukis, makanya kanti SMP itu ngaret belum sih. Oh, kita. Nah, iya itu lebihan deh. Iya tuh ya. Ya kemudian masuk ke apa? Oke. Setiap main buka apa namanya? Pelajaran ke buku lah menggambar gitu. Gambar gitu. Nah, akhirnya setelah tamat SD Udah kelihatan. seneng gambar maka teman-teman malahan kalau pas dapat tugas menggambar ke malah nitip ke Tian disuruh. Oh gitu. Kalau gambar gitu. Kalau gambar. Pas matematik sing badan murid. Jago murid gambar gitu. Ntar pantas sekali. Harusnya. Nah, tapi lumayan pas tamat SD dapat SMP 9 negeri. Oh, nggih. SMP negeri. Ya sama masih patuh masih kejadian tuh ya di SMP 9. Ya, cuman sampai di SMP kelas 1 aja. SMP kelas 1 aja karena enggak pernah sekolah.
undangan gambar genang. Nah zaman tuh nuna teman ngelukis tapi dan tembok nih. Tembok zaman Iron Medan. Niki berarti jero dulu tiang ingat nih kok waktu itu tiang nu SD nih kok ada banyak kan sering ke Pasih niki. Ya. Sama Sanur. keluarga tiang SD sama orang tua ke Sanur. Ada satu tembok misi gambar Iron Medan. Nah, ingat ya. Jangan-jangan ingat ya. Dia oleh itu gagahnya gede gambar Iron Medan. Hampir kalau di daerah Danau Tamling tuh setiap arshop, restoran, apa dana mau gambar ada pemandangan, ada gambar engkau bawa pemain musik, gitu dan apa tuh Bob Marley sih Dorian, Bobin lebih baru tuh, pidan dulu zaman Iron Medan, Metallica ada Iron Medan. Kiss. Ya. Ya seperti itu, Boh. Nah akhirnya pelajar itu terbengkelai ya, karena asik ya. Padahal lupanya man ruko, ruko 2 bungkus, Boh. Biangara. Gitu berseni. Cuman memang yang dilihat nih kan bukan dari pembayar begitu rago tuh ajang dari tukang gambar tuh nak berdeman jadi. Oh iya. Ya, artinya diapresiasi sama kene timpal-timpal tuh. Oh iya udah bisa gambar bentuk, kan tiba pelajar tuh terbengkelai, enggak sampai tamat ya SMP. Dan S3. S3 apa itu? SD, SMP sud gitu. Berarti Niko langsung berlanjut tuh. Waktu Niko kan kelas 1 Niko memutuskan untuk gini lebih fokus meniti karir Niki sebagai artis. Sebenarnya tukang gambar maksudnya. Sebenarnya enggak, ya artis sebenarnya. Ya, karena kan di zaman-zaman tuh ada bermunculan nak mulai ngai mesin tato. Mesin tato tuh manual tuh. Karena zaman pidana nak tato bede. Begitu ada mesin tato gagah nah bongkar mesin apa namanya? Tip nah akan ngalih dinamo tuh. Iya betul. Dan pidan pertama ada dan Oli Beleleng, Degin dan dia orang tukang lettering. Nulis truk di belakang dia pen strip tapi pidan sing pen strip Pidan tetap tukang gambar ada lagi apa tukang letter ya jadi pen strip ini bukan apa pen strip ya pen strip artis ada padahal limaan patuh tuh canggih seret tarik kuah tuh asik tuh kalau gambar jet truk gitu menjadi kan udah hari pidan jet truk gitu betul. Ya, apa kan bahasa-bahasaan itu lucu-lucu nanti jeterak dan cintamu tak seberat muatanku. Ya sih tuh. Cek dijak ada imajinasi. Tapi sih gambar cewek kan. Gambar cewek pasti itu. Nah, terus sampai di apa namanya di Natato tuh asik nato tapi itu nato itu bukan untuk ngelegai artinya itu menyahang timpal kan mau tawang tato jangan sih malahan sama sekali sing ben kita apa dane keingin sekolah itu sama hilang berlangsung apa pedih kan terus semua sampai tahan karena saya mulai 2 minggu yang ngoyong gitu di Kalpataru telepon aja apa telepon mau putar-putar ibu dan Mbak almarhum tuh kan Pak urin jawab apal mulai nak bapaan mati kan gitu udah mulai nih karena sih mulai ini ngurin dia tuh kan gini ya bal mulai nah engke nanti tuh main ngurin agak mulai sih mulai pokoknya gitu mulai ada apa nih nah mulai kayaknya ya mulai bawa sekian hari itu nama kedukat Jumah bapak kedek bapak kedek yang udah kedek nah engke nelpon jam mulai gitu saya nggak dok engke no tapi ini ke kalian karena saya nggak ada apa di rumah baru biar mulai saya udah biar balik gitu ini engke nggak nih
nak bapak mati tuh nih kita. Lu jak bapak. Panggil mulai aja panak nih. Oh gitu. Wah. Nih maro definisi yang wild and free zaman Pido adalah. Ya, tindak itu dah mulai Tato. ya tato memang tidak menghidup gitu. Coba terus apa santo bena dan masa lalu tuh unik tuh. Mulai ke Pekerjaan mulai gambar sih. Ada beberapa gambar karena yang ada diam di satu restoran, ada yang tipe lah restoran itu tiang ngoyong. Itu tiang ngoyong karena bergaul dengan tamu, ngamar apa ini sakitnya nawang. Memang pas waktu itu setiap ngamar ada tamu beli akhirnya semakin sama sekali tidak mau tersentuh di sekolah ya. sama sekali. Ini posisi SMP itu. Nah bergaul lah ngajak timpal-timpalan ini beberapa ini sebuah bawa apa dane di SMSR bawa di dihan ke SMP nih nang akhirnya man sempat sih karena ada bukaan kuliah baru ada ane balik art design school memang belum lah mahasiswa gitu. Nerago tadi mahasiswa kini singilah ijazah. Akhirnya cuman dapat dikasih pangado kan murid itu. Cuman apa dane kini itu sekolah itu juga nggak lama juga cuma 1 tahun hilang. Tanpa murid berarti. Murid bedek kejap tapi sing eksis. Nah yang penting status mantan dari mahasiswa. Boleh sempil. Ini mungkin baru terjadi nih di dunia pendidikan nih. Unik sekarang. Kuliah SMP langsung ke mahasiswa. Langsung mahasiswa. SMA skip pokoknya. Maka apa nih S3? Banding ya. Nah mulai lah. Bo agak lebih modern deh kini. Nah ini yang maluan tuh sap boh, mesti ini benyah-benyah tuh jadi aten pokok-pokok pun. Masuk boh dunia diskotek. Dunia diskotek. Tahun 90-an. 90-an karena ada satu diskotek di Sanur tuh dengan tempat tinggal yang saya nongkrong di Sanur kan dekat. Artinya nggak bilang nama diskotek kan. Dekat. Nah, bos nonton lali ke tempat yang nongkrong dilihat yang bisa ngamar itu. Langsung di Urino dikasih tahu untuk apa dana untuk bekerja di diskotek itu untuk dekorasi ngamar background aman pidok kan gambar planet-planetan dugam dugam pidok Luar angkasa. mana nih aring king Lingsir benar ada lagu. dibikin asik Niko bener. ya barakata ya Barakata ya. Benar. Wih Niko berarti Niko nu putar-putar pindah lagu. aduh beberapa kata nyai ronggeng gitu Wih. nyai ronggeng Lenu TK kan udah. SD 92 ada yang SD kelas 1. Kelas 2. Dia berarti SD kelas udah tuh baru 10 tahun berarti kelas 4 kelas 5. oh Nah pas di dunia malam itu berarti masuk ke kan kita tahu 90-an zaman dulu diskotek pasti dekat sama narkoba. Memang itu lah. Ceritanya? Karena pekerjaan di dekorasi di satu diskotek itu apa men ya Pak gaya enggak ya buka pedang kan. Habis itu enggak ngamar yang ngoyong kan. Benar kita bekerja pas malam enggak ada pekerjaan. Nah, artinya karena terbawa lingkungan nyala dugam terus ada daripada rago ngoyong pangada lah tambahan baru. Tapi sebelum itu tonton karena teman-teman Pal ini menggaya, yang udah ya terus main petang-petang dapat lagi bohongnya gitu. Lele bohongnya. Ya tidak nyoba sih, janganlah. Apa itu? Nyoba deh jangan. Nah tadi masih gitu. Akhirnya terus berputar di urusan dotonan
sampai benedot ngadep ilu ngesane pangado anggo dek terus melija lepes gitu. Nah bagi-bagilah dek. Anggo dek sisaan kepek dek, sisaan adap dek. Hasilnya pina ngebeli be. Lingkaran setan ada jero jakti. Ya akhirnya menjadi sesuatu yang besar itu yang besar tanpa disadari itu sangat menggerogoti jiwa dan pikiran juga kan terus malam apa dana jarang tidur siang jarang tidur malam nanti terus begadang hanya pemakaian keras sampai ada transaksi dan transaksinya pun sudah tidak termasuk sedikit udah besar. Kita sudah main di Keloan pas waktu itu. Main di Keloan dan itu belum ada hukumnya. Dan itu barangnya sabu-sabu. Wih, berarti zaman Pido nih kok durung wonten hukum tentang sabu-sabu niki? Belum. Baru ekstasi saja sih. Baru ekstasi. Oh, gimana tuh? Cara maksudnya dulu tuh di diskotik aja apa? Enggak, karena saya ada yang banyak menyebarin ke masyarakat. Nah, ngap Paman Jani berago bongoyong gini itu adalah salah satu dosa saya. Saya tapi harus jadi pertanggungjawabkan Betul. Konsekuensi. Nah, walaupun sing ya rago to ngidang kalau harus menin per satu orang, dua orang tuh kan enggak mungkin walaupun belum dengan edukasi atau ocang kene jani lo gitu lo, ocang kene lo jani gitu. Paling enggak amuntu kan rago ngidang. Nah, setelah berjalan sampai jual beli segala macam, pemakaian banyak, sampailah ganti overdosis. Ini kau overdosis? Ya overdosis sampai 2 minggu udah tidur, make ya terus. Nah, overdosis enggak, memang seperti kayak ada suara-suara, cuma berhalusinasi gitu. Berhalusinasi. Nah, halusinasi kita yang paling menekan pikiran. Nah di kondisi ini kan yang sudah mempunyai istri. Nah, pas di Janger dapat gawe, raga banding anten. Modal bawa gawe banding anten. Gitu. Nah sambil jalan megawe lahir anak pertama, masih menggeluti di jual beli. Nah, itu sangat harus meninggalkan sanak keluarga karena pekerjaan kita berisiko. Kita berisiko. Nah, karena sudah dicium karena ekstraksi waktu itu sudah ada hukumnya sabu-sabu kayaknya masih bisa dipelintir tapi belum ada hukumnya tetap. Nah, akhirnya memang nggak berani harus standby di rumah. Akhirnya keliling mana-mana bawa barang jual beli dapat enggak bisa jam 3 kan mulai kejap. Artinya panak tuh sing merunguang, anak tuh sing merunguang. Istri pun sing merunguang. Nah, karena tiang bawa barang itu karena orang sedikit yang belum mengerti kan patuh bicara rago promosi. Patuh cara promosi. Kita bergaul, nih Bang ajak nganggo dek, boyo nganggo pang pendo pang lu pasti kenal, pasti deman. Dan pangpat pasti beli. Nah, ini gini lah pelanggan usaha 2 kudo banyak sih makanya waktu waktu itu lama sekali di sing mulih nih tuh. Nah mulih cepot tuh pernah kejadian itu nih paling mengerikan sih. Lumayan bas kerindu sama anak masih bayi. Nah barang habis karena ada teman-teman yang kepingin sabu. Nah dia punya kokain. Dia punya kokain waktu itu. Akhirnya barter. Nah saya nggak tahu juga kokainnya kengken rasanya sih gitu tapi mulih malunah gitu mulih. Pas ke tupen pas payah. Kita masukin di kantong baju. Nah habis itu di rumah lihat anak kan kangen kayak gitu. Jangan nanti aja yo temen gelut sampai tidur kejap. Sing kawang kokainnya pecah di kantong. Mau ini bawa anak masih bayi itu nih mau anpak mesti kokain ini.
Udah tuh. Ya katanya, nah sepanjang ini tak kebayang sih. Dalam tuh kengken caranya nih barang mahal gitu, barang mahal. Jadi mau ya mau di mall anak-anak itu kan pasti nyedot gitu. Akhirnya buatlah lewat ke mulai efek-efek dari pemakaian obat itu terasa. Satu halusinasi sensitif terus dan temperamen ya temperamen semua ada karena lamanya itu akhirnya tiang sempat di rumah itu mengalami keras gangguan mungkin tembus di alam lain lah mungkin agak sing tawang tapi semua kejadian saya ingat semua saya tahu cuma pikir itu nggak bisa dikendalikan pikir kan malahan yang bikin saya takut tapi paranoid itu adalah waktu si anak ini sepertinya mau diteror lagi jajah panak cie mai kalih saya kobar cang dan gitu terus di kupingnya wah ngeri banget lama sing ketemu panak begitu ketemu panak situasi seperti itu panik lah ya nih tapi di situasi normal keluarga kan bingung ya pasti yang udah tumben kini neneng punya milah panak nih tangting aja gitu dilihat gerak-gerik bawa cernak budoh ya berarti budoh bukan dulu udah ting panak milah masih juga bisik kan tuh akhirnya saudara-saudara nyamo kumpul ya rebut tuh panak aja lagi bin doy bang apa nyanan kengken panaknya nyanan karena bin ke jalan ke deng-deng panak gitu loh karena merasa mau pikir ada dot kalau nyelamatkan panak sebenarnya mau nyelamatkan panak cuman orang biasa nih ninggal cara nak budoh udah panaknya milah kabo gitu milah kabo di tengah jalan nih dan kerja ke deng-deng gitu feeling gitu menjalan nah akhirnya panak tuh rebut keluarga engkau dipisahkan dikit. Nah, tiang di tengah kamar ada kamar pisah dulu di rumah di barat di rumah tiang pisah kayak sing ruang rago gitu karena memang keluarga nggak tahu nih gejala apa nih apa nih gitu. Tuh benar kena teriak-teriak ben bisa dengang-dengeng gitu tiang ben bisa apa dana kecas-kecos karena yang mengikuti bisik tuh kan apa menggenap ada nak ngurin tapi kadang-kadang bisa terjadi gitu bisa sing gitu Yang terjadi apa tuh yang terjadi? nah pas bapal unot cibo di cici benak liu nak majalan unot beciliu bantu segitu bisik nih nek dah ketemu cuman mata kan mirip tepuk saja nak liu gitu melalui di jendela aduh kuliah saja gitu itu bisa tidur tarif jani pun ajak mati yang ngasih beli medur gitu bisik tiang bisa ngoyong medur beli di beten kuliah di jaya kalau mau beli di jaya kalau rago kalau gebo gitu sampai saya pernah tapi untuk jaga diri nih ambil kabel saya stop kontak mesti cuk kabel tuh tak po celak tak potong biarin strumnya diisi kayu tak pegang ini injak jenengnya ke strum nah gitu oke ini terus gini sampai gitu nih itu padahal sih nggak ada apa itu bicara orang ini bisa kan ada yang beberapa terjadi ada yang tidak gitu. Ini maklum sing semakin parah semakin parah sempatlah tiang pasrah di penataran rumah duduk nggak kuat kayaknya saya dengan apa kepada pasrah dah saya. Nah didiamin saya dilihat dari kamar, saya cuma di luar aja pas sore hari ini sore yang duduk aja tapi diambil lagi. Kerasa di bawah mungkin dari di badannya kayak ada sinar seret menek terus gini ngang langsung seret seperti lepas itu napas lepas nanti yang yang lihat sendiri badan saya rebah jatuh badan kasar jatuh jadi bah rago gitu rago bapo pesu kunyo ngajak beli ya
Iya apa lagi kan? Apa lagi kan? Ih, udah dua dah. Itu. Dua dah. Akhirnya ting-ting tiang, ting-ting dimasukkan ke dapur. Ih, cang kengken kan apa awak cang ting-ting gitu sampai tiang. Dibawa tiang di dalam. Nanti datang tak ngerti. That experience nih berarti. Apa kaden rutana fenomena rutana gitu lah. Nah satu ya nah mungkin Len pernah juga kayaknya mengalami seperti ini gitu. Tapi saya nggak wang sih. Cuman Rago tuh yang seperti itu. Nah setelah mengalami sampai merasa badan rutana diangkat, habis itu ditaruh di dapur, ninggal nak ngabo apa dan keluarga tuh tepuk ngabo beras kuning. Beras kuning tuh sambah-sambah. Apa kadang yang jadi yang sing ngerti itu mau yang cari sebenarnya apa sih hatennya nak gitu tuh gitu yang saya lihat. Nah setelah yang di dapur ditaruh tuh merasa ngidang tuh ben masuk ke badan kasar tuh masuk baru kira yang paling jelek san yang lihat pas waktu masuk tuh ada di tanah tuh ada nak muncul kepala ibu tinggal yang mati pai cicing teriak-teriak yang aduh mati boku emino mulai karena dari sore menjelang malam ada camba mati mirip nih gitu langsung saya udah mati mungkin mati benar nak mati nih dog pintu kena pintu gitu teriak-teriak keluarga nggak ada mau buka karena dia takut atau gimana nggak tahu nggak dibuka antara pintu. Aduh mati benar. Malah Rago berpikir bahwa diri itu bawa singnu nih buktiin kan sing ada ningah gitu maksudnya. Padahal yang keluarga tuh nyah dulu. Nyah tuh. Besekan nenek ambil yang apa dan kain bebat lima jagor lantas jendela kini semakin yakin apa kebesekan tuh mati kacau lah kaca jendela itu yang pukul akhirnya ucing belah pecah dan baru keluar kakak jangan gitu. Aduh sudah sampai nangis karena keluarga udah nggak kuat juga ngelihat. Aduh sudah kayak apa kau tagih sih jadi gini gitu. Karena dia memang nggak mengerti nggak tahu cara jangan juga bawa aja dah yang ke ini ke pantai jangan pun pasrah sih ke pantai awal ada yang ke pantai yang mau ke pantai tapi dia nggak bilang. Nah dia ajak tenang udah ke pantai ke Manjus deh gitu ke Manjus deh pang tenang otak cantik gitu. Ajak ke pantai terus nah habis di pantai itu tengah malam sekitar jam 1 jam 12 malam di pantai ayat yang di daerah Pulau Dalam Semawa dan itu posisinya masih pakai krib base itu pernah tahu nggak base nama jorok ke dalam base nah pas turun di mobil yang langsung live langsung kemplung dan kena anak si bawa pasrah sebenarnya bukan mau mandi mau bunuh diri langsung karena anak kuat kan panik kakak berdua ngantar aduh ya mau ya kerah gede ya tapi sing dawang dapat lebih jauh samping itu kampeh bet kampeh sing matinya nah akhirnya diajak pulang habis datang kenal dan dari kampung sampai di rumah juga nggak mau tidur. Nah dari pas Niko udah mulai berubah bahasa bisik kan. Bahasa bisiknya kayaknya ada lagi yang dua yang seperti cara nak ngilon yang membela kita jadi dua bisik kan. Artinya kita bisa mengimbangi. Ada mengimbang model contohnya Paul gini banyak tuh gitu ada numsi ada yang napas sampai di rumah ada di rumah yang dimasukkan lagi ke dapur nah pas waktu itu ada bisikan Pal Bang Cinawang cang penyakit tengci cang dini mencidot alih cang delot nih gitu bisik tuh begini emosi bisu mulai melawan bayu nih amane ketut teng deh bahasa kelawan jadi deleman bebe alih bener nih dah sedang malam tuh
Coba ini kan bisik dah alih tu si uluk-uluk tu. Sing pokoknya harus alih gitu. Cara nak buat den kan interaksi tu kayak jadi dia lebih ini kata ajak motor nilai-nilai sing nah budoh ni tu. Nah disuruh ngajak tu ni cang bawa ngantos si dini gitu. Bija kalau ndos ni. Nah benjap kan alih ke cang di delot ni, alih ke cang delot ni. Baru saya teringat terhadap seseorang, oh ni yang ani membisik ini kayak ini sedang pulas, jadi si A nih artinya yang dia nggak mau bilang namanya, oh ini kayaknya yang halih mati yang mana nih gitu. Nah malam itu ambil tiang botol, saya pecahin maunya tak ke gorok, pedang sedang pulas tebak maksudnya gitu kena apa. Nah betul undang botol tu cendang gitu bisik nih. Cendang bisik nih karena pas waktu mecahan botol ujinya kan keras yang gitu kan. Ada bangun bapak kan punya tukang jarit di rumah. Tukang jarit itu ada bangun. Oh, nak kengken ini ketawaan. Sing ngilci gitu. Ngilci cangkong madang delemo ini gitu hampir kalau dilepas mungkin nak 90 buka tebak nak bisa. Nah, itu ada yang lihat ini antara bisikan jelek ngajak bisikan. Terus berlalu akhirnya udah mulai pagi, masih belum bisa enggak tidur. Nah, terbayang lagi setiap rago makipok ang tulis kemo nepuk sesuatu ada belum lain berupa gambar yang berupa gambar yang nak yang mau keluar juga di dalam di kamar aja yang tapi terus banyak yang diperlihatkan beberapa gambar gitu nah yang bisik yang lagi satu ini yang ngasih tahu oh gini caranya nih kan ulangan nih kan gini pikir nih gitu. Karena kita kan juga nggak fokus, kayak caranya ragu ngulang apa dek, karena nak terus pikiran di situasi itu kan berubah ya, karena sing kuat pengaruh obat. Karena ragu ngelah kemampuan menggambar, nah berapa bentuk-bentuk bayang itu yang langsung yang apa yang diperlihatkan, yang berapa ada yang sket langsung sket gambar sket. Nah karena yang mau 2 hari nggak agresif nggak kemarin akhirnya saya dikasih keluar sama orang tua melalui apa man mendadak gitu karena bokadian bawa belum karena nyak ngoyong di kamar kan doang wai padahal otak semrawut gitu. Nah setiap tempat-tempat yang kunjung enggak di petluan ini ada dulu ini gede itu ingat yang kemarin itu ini gambar yang itu lukis yang itu. Akhirnya itu yang dipakai meditasi terus ini sepertinya menjadi obat ya menjadi obat ya kayak dengan teknik menggambar tuh terus begitu ada bisikan aneh tapi ada aneh jelek itu seolah raga tuh berkomunikasi jak lukisan raga tuh berkomunikasi sehingga ngelawan nih panggil menggediah gitu belok karena kita nggak punya pelajaran apa untuk bisa mengalahkan hal yang seperti itu gitu. Jadi itu terus setiap tempat-tempat kayak di perempatan taman ada nih ini gede muncul yang sket gambar yang nah mungkin yang ada contoh sini berarti niki sket waktu ya, masih ya. Waktu saat itu waktu masih gangguan jiwa lah bisa dibilang ya. Wow ini yang beberapa tempat ini dengar ya Dadin. Lu duduk rukul ya. Ini sesuatu yang menarik mau anggo ben pidan ngajak anak-anak nih bapak budoh ini. Tapi dulu waktu ya seperti gangguan itu apa keluarga sempat mikir wah ini masa ke jiwa aja nih atau gimana? Belum ini belum mereka kan dari keluarga masih awam. Hijau nak abo nyen kan dari den tulung karena setelah yang di fenomena ini masih terlewati tapi habis niko lagi malah yang lebih keras terjadi baru akhirnya minta saudara-saudara yang suruh ngantarin ini. Ini berarti beberapa gambar-gambar yang dari penampakan itu ya? Ya dari penampakan yang ajak bisa komunikasi, bukan diajak komunikasi istilahnya saya yang gambarnya diajak komunikasi. Ya. Ini sih agak aneh-aneh kemarin. Coba didekatin. Nah, niki dijol ada kepanggih niki.
Tuh jauh dan sak dan sak ki pas waktu mungkin di malam di negak-negak enggak ya. Di negak-negak kok enggak manuntung. Nah ini beberapa ini debu nih kan. Ada yang buat pas waktu keras-keras gangguan kan. Cuman kayaknya apa kade nenek ya berbentuk nanti anggap ini ya Wisnu dengan awataranya itu kayaknya yang bisa yang macan, paksi, ya ada naga, ikan. Wih. Nah bayangan ini yang paling sering mendatangi sih, paling sering datang. Pasti pada kegelapan cedang itu ya cedang tren. Bawa agak tenang, dia kadang-kadang tidur gitu. Masuk lah. Tapi ini yang jero mangku lihatnya waktu itu pokoknya dia terlihat dengan jelas lalu langsung nyeket ya langsung gambar karena kalau cuman untuk memikirkan sebentarnya kan hilang lagi ya, betul. hilang makanya yang tapi dana di kentan pang hilang kan. Niko juga yang sering ya. Ya ini sama Niki juga. Nah ini banyak ini kita yang masih ingat dengan coret-coret ini. Sepertinya pikiran kau pangengkeng hidang bin atap bin fokus. Itu bin cepat bin yang kodet bin yak fokus bin ngenah dan kira itu makanya tangan tuh bekerja ya terus seperti ini. Berarti ini benar-benar astral experience modelnya. Yang belum kebayang sampai sekarang apa keadaan fenomena ini. Cuman saya merasa ini saya bisa sembuh dari ini makanya. Nah ini sampai ada jilitin seberapa. Oke ya. Niki. Nah ini pas waktu pagi-pagi ini kayaknya sama pas payah pikiran lagi kan kayak nyerap Betara Surya tuh negak do cian yang ini sing bisa orang tuh ngamar kene nih cara nak meditasi kan meditasi itu kene sih. Berarti itu mungkin deskripsinya Betara Surya karena saya mungkin ya api matahari kayak. Ajak bini kayak ini boneh ini jongkok gitu. Kan orang nak gitu asik banget di dunia niki. Nah yang niki ada beberapa figur-figur nu ingat lah sih kayak Anom no waktu ada fenomena Ragoto Ojo ngajak anak terus diserang kayak ini kecas-kecos tepuk ini nulung san Ragone gitu nih san nulung gambar gen beneneh gitu begitu ben manin ben ada kejadian seperti itu ben cara ide tulung maksudnya karena gambarnya ben gitu. Nah ini yang ini banyak pas apa ini neneknya kilupat yang ini tapi ini terasa sekali saya bisa kendali ini kan lebih normal karena kita buat tidak bisa fokus dengan satu ya. Nah ini terus naga ya pas waktu ke pasih nyemplung kini tepuk pas waktu dia mau apa dane bunuh diri ya nah ya itu ini tetap ini berulang-ulang terus ini kan kejadiannya hampir satu bulanan makanya setiap malam tuh fokus dengan ini. Jadi Niki figur Niki muncul langsung pun gambar terus kan. Ingat ya. Nah begitu juga ngamuk udah begitu juga pas waktu bisikan itu keras yang lagi ngambil kertas ngamar bin fokus gitu. Kayak kalau main sekarang sih nak ngorang cara Jepang lah ya. Kalau dulu kan itu ya. Jepang mungkin seperti itu ya kita Jepangnya lewat lukisan ya. Lukis itu. Nah, wih ini keren sekali nih. Nah Niki kok bisa ketangkap figurnya dengan sangat jelas Niki gimana ceritanya Jero? Karena semakin lama semakin tenang kita semakin akan masuk ya. Aman ini kasar tuh pasti sedang lagi panik, sedang panik kan nggak bisa fokus. Makanya sengaja tak selesai akhirnya terus tetap tenang pikirnya kita. Tetap tenang.
Nah ini yang ini udah di pempat di Jakarta ada tepuk sana sini di pempat. Ah ini yang jelas nih. Di pempatan taman. Agus pasti nawang. Oh, niki figurnya berarti yang jero lihat. Di jadang di punya boleh di nyano sek kene itu. Segaro tuh. Segaro ya, berbentuk gundul. Ya seperti gitulah. Tapi Jero cuma bisa melihat aja dan tidak ada, maksudnya Tidak ada dia diam aja gitu, diam tidak aja. ada. Dia diam aja kan? Ya. Diam Tapi aja. terlihat begitu nyata gitu udah. Ya, kebayang semua ada terlihat. Terus Niki yang terakhir, Niki yang ini Lukisannya niki Yang benjap tuh raga jelas kan. Nah, setelah tadi juga itu sebagai artinya kan Jero menemukan cara untuk menenangkan pikiran dengan menggambar, Nah, kan? ya. Tetapi apakah berhasil langsung atau atau proses panjang. Masih harus panjang karena itu kan untuk mengalahkan pikir-pikir yang dibawa dengan halusinasi atau mungkin masih pengaruh obat pengaruh obat kan. Nah kalau yang untuk yang bisa lepas tuh memang kan perlu proses lagi beda lagi serangannya gitu mesin serangannya karena pikiran dia lagi ya serang. Nah, tapi niki kan ini posisi belum di sebut- RSJ. belum di RSJ belum di RSJ karena nanti kan sempat habis bisa tenang seperti niki yang setelah ini terakhir niki mungkin saya lagi kayaknya sempat kena obat lagi terjerumus lagi? ya masuk kena obat. Oh, berarti lagi kembali bergaul ke sana udah Ya masuk lagi. Karena kan beberapa hari raga bengidang jumah bertenang, cuman ndak panik tuh. Tapi nak raga ngelah kurang ngelah panak kan perlu ada semegai. Oh, kemudian dari ada pikiran aja. Ya, hijau dek gaya bersih ngelah, lindang mau bendek kejap ke mana ke cek tengok semegai bedane gitu. Akhirnya bendot. Jangan dibilang enak Ada. Akhirnya setelah gue ben keno lah mulai beda gininya apa namanya halusinasi. Beda itu dalam maksud lebih keras dan tidak terkontrol karena kita merasa perlawanan benteng raga ngelah benteng dotoneng ya seperti apa yang kita buat pertama tadi itu bobong hidang tenang. Begitu jadi memasuk ini fase ini kedua nih. Ini seperti melawan kita. Kalau yang pertama itu kan lemah raga apa nenek sing nawang. Nah ini yang kedua nih seperti melawan. Melawan tuh begitu raga totone dibisiki atau segala macam tuh ngelawan cang nih. Gitu ngelawan cang nih terus ngelawan sepertinya raga tuh ngelah kemampuan gitu padahal raga sing nawang. Karena bisa bisa ngambang-ngambang taruh ada yang ngegen bayang bertaruh gini oke. Gitu. Akhirnya itu semakin keras itu semakin keras nggak tahu apakah nyata apakah tidak sing nawang lah raga tara ya melajin ini gitu melajin ini serangannya keras tuh seperti apa diri raga tuh hijau tuh ada kena senjata itu loh senjata sakit pun kemana pas pesu nah mungkin terpengaruh beberapa pidan customer yang rago sing barang bisnis bukat keterima gitu loh. Raga kan sing bisa menentukan terus ada mungkin saingan bisnis ane dikecewakan, garu kemoket pikirnya terus merasa badan itu tersakit sekali. Lawan aneh gitu lawan sampai berkeras nggak bisa dari rumah dotoneng kayak dikejar go melaib ke jalan jam sore sambil teriak-teriak tuh cara ada nak ngubar pokoknya raga sing kuat merasa karena raga mesang kemampuan raga tuh cara nak kalah gitu melaib benar melaib pertama ke jero
ke jero nak go ngaji ya, jonggo kompiang almarhum itu. Iya paling udah mau cos tembok, kita panik ke warga dari itu. Udah. Nah begitu loncat ke timur, jero nak gong Arabe, setu kok di atas tembok nih terus ke di Banjar Guling kan. Nah di Banjar Guling ini pas ada nak ngaben, sedang ngerancang, aku ke tembok, melaip ke pohon, tuh ibu PKK nyemak yangat lagi ngelambes kadang anak budoh raga. Aduh udah lambes lagi, ini langsung dia live langsung sampai di rumah mertua, yang belum kebetulan ke rumah mertua di Singgi dekat di sini. Masuk ke kamar udah menggigil nggak kuat loh. Nah karena situasi baru yang diajak pulang, dipaksa dijemput. Tapi masa panik singdang kalau ngetang mau sing mani harus tekap mau ini basketnya terus gitu. Baru yang diajak ke rumah sakit jiwa, dijemput dan itu pun nak ulu-ulu aja orang tua. Orang tua ngajak mijak melalui jak mancing gitu. Datanglah masih almarhum Pak Manepug waktu itu, Pak Manepug Madiar Jayo itu yang jemput ke rumah ya ke mobil ya, orang ajak mancing mancingnya pun itu bukan di tengah mobil pulas babiu ke kiap berhari-hari gitu. Itu begitu baru bangun tadi mantri ke di sisi gitu kena rumah sakit jiwa aja ada di itu. Begitu yang tahu bahwa itu rumah sakit jiwa yang berontak udah main aja gitu. Tapi karena situasi segala kan raga ingat ya, semua benar. Tahu gitu. Cuman mungkin sekan gerak-gerik ini tidak benar itu yang rumah sakit jiwa berontak ya akhirnya dipegang diinjeksi tidur langsung mungkin tidur mungkin yang pas baru bangun tahu keluarga besi ngado bawa kamar berdiri nah dia minum dulu nih mulai episode rumah sakit jiwa oh my god dikit bang nampak ke deh kita nak demen nak raga tuan rumah nih di sini aja kita berkunjung ya teman-teman. Nah, terus lalu pengalaman di rumah sakit jiwa ini pun apa jero? Nah, rumah sakit jiwa. Setelah di rumah sakit jiwa nih kong, ternyata bisikan-bisik itu nggak pernah hilang lagi, malahan lebih menyeram kayak nih raga lebih diserbu. Yang pertama kan cuman satu suara aja, aman diri itu serbu di rumah sakit jiwa. Banyak suara berarti. Oh, ben lebih parah tuh, Akhirnya kita ambil pola yang awal lagi gitu. Ambil pola yang awal dan telepon keluarga tolong dong beliang cangkan pas pangado gen kegiatan di rumah sakit gitu, pangado pangidang tenang bano gitu. Karena juga penanganan di rumah sakit dulu kan enggak ya cuman di dapat obat penenang tidur diam gitu sih prosesnya enggak ada. Nah akhirnya dibawain kanvas pas malam tuh karena kan tidak ada ruangan kalau di kamar nggak mungkin karena dia pakai cat minyak baunya pasti keras. Ada ruangan di bawah bedanya untuk orang yang nak buduh keras ya kan cangkling gini kan di sana ada ruangan. Dindingnya semua pakai spons ya, soalnya kan untuk mengantisipasi kalau si pasien tuh masuk ya. Aman ya. Nah di daerah sana yang lukis di bawah. Pas malam tuh semakin keras kali bisiknya sebagian dan kayak pikir diserang. Nah lukis lah yang ambil gambar tuh ini tekan ini coret nya hilang ben kayak kalah yo gitu. Gitu ben ngerasong ben yang agak lemah dek gambar itu ben ngeras semunyi itu sampai gemetar sampai gemetar karena ben sekan ben serius gambar ben hilang gitu. Akhirnya ada beberapa momen itu yang seperti memuncak begitu bisik itu sangat paling meneror
rago tuh ngampat masih bayu kena sernya susah ngamar gitu. Padahal ngelasing ngerti sih apa cuman ngajak dengan melukis kan gitu. Dia langsung tuh udah mati lampu semua. Seluruh rumah sakit tuh mati lampunya. Mati lampu. Akhirnya kan memetang. Memetang. Ini kalau hidup bang ini bedanya. Ngalih penerangan. Pas ingat nu korek tuh gadap-gadap. Hidup korek kat singguk bono untuk kuas apa dana? Paleta. Tempat pencuci kuas itu kan dari bensin. Nah, itu udah nilap kebakar, satu rumah sakit kebakar. Konyol besok panik, baju habis semua satu ruangan. Pas yang waktu itu kan di ruangan Yudhistira namanya. Panik pasien, wah gini bono kalau itu mau pahit gini habis tuh. Saya ada tongos tuh. Nah itu kan memang mau blok-blok dia. Kalau yang ketergantung obat namanya ruang Yudhistira. Yudhistira. Kalau yang sakit gilanya keras sekali ruang Bima namanya. Nah ini segar-segar dek Dharma Wangsa dan yang ruang Krishna namanya. Ruang Krishna ini agak segar-segar Dharma Wangsa menurut karakter ya. Menurut karakter ya. Pas udah habis semua, perawat, satpam, kunyo tuh mila tuh panik tuh, tiang melai pesu, hijau yo no pasien nenen ben besik sing ado karena tiang baju betlah sing ado, nengkul tiang karena kan meninggal trauma kadang nak beliau nak mati di dalam ruangan itu, makanya selamat. Nah akhirnya ditemukan tiang nyongkok lah dibucu, tiang bucu. Di bat pokoknya bas kenyah. Ini ongkok, ayo Bal. Ayo Yan sini gitu. Mak yang gadeng gini karena trauma tapi bisa hilang langsung setelah kebakar. Aman hilang gitu. Enggak tan cara normal. Semenjak dikot yang maron nawang rasang tidak pernah diganggu dengan bisik dan Nah, akhirnya dimasukkan tiang ke ruang Bima karena ruangnya habis. Di ruang Bima tuh nak budoh-budoh sekan tuh. Baseng dah diajak ngorto nak itu. Lihat kayak wah udah ini maro ya dan kondisi tiang tuh karena tiang diketahui kalau orang lain kan dikira tiang ini membakar padahal ceritanya nak tiang ulang ngamar masih ada nama cuman dia dapat kebakar. Jadi status tiang orang membakar rumah sakit itu. Ini pasien ini membakar rumah sakit. Akhirnya juk tiang ajak di ruang Bima, diikat. Satu renjang, kaki ikat, dua mentang. Jangan di tengah di ruang gila tuh. Yang kayaknya cara ngajak gorila aku nyok gitu kayak lemah budak. Dijarah semua. Dijarah nih paju nih di yang tuh dijarah ngajak nak budak-budak tuh. Orang apa? Ini misi lagu sing dang namplak kengken ben. Kengken tersiksa tuh itu. Teriak-teriak yang ingat yang cuma jak panak aja no. Panak aja. Tuh kan ingat yang pang kan gelur-gelur yang sambil kayak sing ruang dia perawat ya. Sing ruang sama sekali. Akhirnya beberapa 2 hari yang metegul gitu tuh cuman bang makan apa dah nganggo kene kan dek baju bawa melalung. Sing lah apa cuman mangkap bagian. Lepas tadi dibuka bang ajak mantri tapi nu di ruang gila tuh di tengos ruangan gila tuh ngidi olasan kan di orang ngajak ngene ajak mantri Pak tolong ajak telepon ajak mulih tamu telepon ajak mulih tamu urin tiang abang baju main akhirnya telepon ajak mantri urin ngabang baju orang tua sing percaya ada ngoyong kan gitu yang ngoyong kan gitu. Apun baju cang telah pun nenek gitu. Telah pun ya bodoh ya mirip gitu ben orang tua sing ben manen ini marah ya ngarang karena rumah sakit tuh kebakar kan naik koran. Ya. Nah, bapo maca koran baju mau rumah sakit ini siapa pun ya aja baru dikirim baju. Awalnya kadang-kadang mau buluk-buluk kan. Kadang buluk-buluk karena anu ya bodoh ngoyong gitu. Entah wabel leg betlah melalung. Nah pas waktu nikot yang bisa curi di rumah sakit adalah selimut ngajak baju apa dana baju RSJP itu
sekolah yang wajib RSDP. Dan sing nganggo dalaman sing cuman saya garis rumah sakit itu apa disebut poleng-poleng itu kan kamu. Gue berpikir ban, juari pesunya gitu. Kan gua mulai agak longgar udah enggak dekat, cuma jalan-jalan di depan ya. Juari pesunya gitu kenang. Cuma juari berpikir cara nak budoh di rago gitu. Udah lah gitu rago. Rago kan pasti toko nak budoh. Masih budoh masih orang rago api benah bae masih orang budoh apaan begini gitu. Akhirnya baru datang tapi dananya baju segala macam. Oh, wow. Gagas Dan itu langsung berapa lama tuh akhirnya keluar dari keluarkan dan dianggap sudah masih Ini ada cerita menarik nih Bene, ada cerita menarik nih Bene. Nah pas kan setelah mendapatkan ruangan di ruang mana itu dititip wilayah artinya mulai lah kejenuhan bana ngajak kini itu padahal kan terus ngoyong. Tapi itu suara-suara udah hilang. Bawa gigi sedek, udah. Nah bawa gigi sedek. Nah dot berjenuh bono kengken cara anda mulai sing dan dot kena melarikan diri rumah sakit. baik. Itu kalau dengar tuh rumah sakit tuh dot melarikan diri. Ini baru true rebel. Terus. Nah karena ada beberapa pasien yang ngajak, nak pasien dotonong nak sugih ya ada bisa. Ada nah mungkin nak boleh jan doa menaragau orang nawang nak kunyo anu nih. Tuh benar, ya sugih ya ngabo peralat ya ke rumah sakit tuh dengan fasilitas lengkap ngabo TV yo ngabo apa dan sepeda pokoknya tape tuh dengan kenyamanan meragau nak daro yang ngalah hapo pidano bang ya. Sepedaan aja silih gitu. Karena kan dipakai alasan untuk olahraga. Nah, pangman jalan-jalan Pak gitu. Oh, nah namun gitu. Silih sepedaan yo. Sud yang seret keliling rumah sakit tuh Jani beman melarikan diri ini gitu kena. Di tengah jalan utoneng untung sepedaan. Menek rego bemo nyater bemo. Pak nih Pak untung. Itu menek bemo. Oh menek Gus, kijane atinda ke sanur Pak. Oh nggih gitu. Kenapa? Padahal saya ngabepis, nyanan ka di sanur bayah diraga kan nyatar begini. Nah menek bemo aduh le selamat bawa gitu dekat baju mah santai bawa ngen terus muter nak lingah ya kini rumah sakit ya. Set, oh Pak bekat Pak kita anjak kini turun Pak. Oh nggih Pak, makasih murah turun mantri nyambut ben. Ada film Marco. Adi pengen dini gitu kenapa? Sian karena nak daerah itu tuh udah tahu ya kan gelagat nih bahne apa len kan pasien kabur nih. Ben itar aja ben lewat belakang tret masuk jam meretun memantri menyambut dari kakun. Agak dong, ada Instagram kan dong. Oh, Das dari reels. Das viral. Nah ini Ben kedek ya kini dokter Ben mengoyong tuh. Akhirnya terus berulang akhirnya sehat ngidang sehingga sehat artinya bobo normal gitu. Sadar. Ya, sadar. Ngalik sekitar 1 minggu tuh. Ben kali setelah melarikan diri nih, aden bertawang bopolane men jani ragang jani harnya asan berhasil nih melarikan diri berjenuh ben ngoyong di rumah sakit tah. Kan. Nah, besekat di rumah pura-pura olahraga masih jalan, tapi saya ngilih sepeda. Aden nentang sebang mulo kan nyetok bemo Pak yang mau nyatar. Oh ya silakan masuk naik tuh, ajak sanur ke rumah. Pada di rumah tuh maro bayar. Niko melarikan diri itu. Melarikan diri ini. Aman, bener sing ben mantri nyambut ben gitu. Ya nyaman. Nah dekat setelah di rumah tuh toneng mulailah rago ke rumah sakit jiwa. Rago sing ngelah anak ada tanggungan. Nah mulailah interaksi sosial dengan gini-gini sosial. Itu dah ini orang yang marah tuh tidak bisa lepas dari dengan obat gitu kan. Tapi setelah ton jiwa ton pikir ton ben jauh lebih kini. Kengkeng nidang cara rago ke hidup ben. Jani nak rago ke melalui kemodot ke ngideh guys sing beko percayain gitu tuh.
seperti ada sanksi sosial tuh di dalam tuh. Orang bahwa Rago tuh mantan orang narkoba, terus seorang yang Sakit jiwa. Bin lebih depresi botak tuh. Nah, di depresi itu jadi beralih nanti. Akhirnya Ben melalui ke tempat Jawa tuh, makanya tidak bisa lepas. Ke diskotik Ben. Pengelah kan bang man kan gaya apa tak jodok karena pelanggan uliu tu pidan tu itu. Atinglah modal bango apa dana duang butir aku besi adap si pelanggan. Nah, ada. Nah, akhirnya Ben kembali seperti itu cuman Kembali ke dunia narkoba berarti. ke dunia narkoba tuh. Nah, Ben terulang tapi tidak separah yang pertama. Cuman bisa mengendalikan. Cuman sebentar aja. Nah, pas masuk di rumah sakit pun ngaji kompiang ngajak dulu gitu, Pak. Di lagi masuk aja lagi. Latihan siap, cuman pas waktu minggu tuh akhirnya bisa sampai selesai di rumah sakit. Oh, berarti sempat melarikan diri ke Sanur, ke rumah, pulang ke rumah, Bien balik ke rumah sakit. Bien nganggo. Oh, Bien nganggo, Payu ke rumah sakit, Bien. Diajak Ben ke rumah sakit, tapi tidak separah awal sih. Nah, tapi yang menarik niki pas melarikan diri yang pertama, nih kan alih mulai jak kentana, jak rumah sakit tan. Aman jani alih mulai. Nah, atin kini cerita. Kenapa nak itu sing apa namanya? Singnya alih jak uli di rumah sakit tuh. Artinya naman sing ada sertifikat nen di rumah sakit ya statusnya kan udah di orang gila. Oh, jadi balik berarti aku balik. Kan ada sertifikat. Sertifikatnya jadi alih. Karena nak bahaya masih kalau orang pernah pasien pernah mengalami sakit jiwa tidak mempunyai sertifikat tuh bisa disalahgunakan tuh. Karena tidak mau melakukan kejahatan membunuh, dia kan ada hukum nih ya tuh. Ya nak bunuh soalnya. Nak bunuh ya. Nah, terus Selanjutnya hampir sampai bisa yang bikin tes waktu mau untuk bikin sertifikat, karena kan tuh cara tes itu cara cara SD dikasih soal berulang-ulang, soalnya gampang, lalu 1 tambah 1 2 tambah 2 4, tapi terus itu berulang-ulang aja, karena yang dipakai untuk gini kan akan muncul kekuatan pikiran gitu, itu yang dipakai itu. Akhirnya jenuh bon sampai sore yang peragat soal ya. Mulai ke pokoknya benyang kelanjut tiang Pak gitu. Oh nggak dados Pak gitu. Langsung tiang mulai langsung berangkat boleh ya kakak. So yang jani singkat alih-alih Ben. Oh, sertifikat. Status nol itu. Berarti status masih gila. Yang jani itu lah sertifikat. Tapi setelah itu tapi kehidupan aja dong kan ampun mulai membaik, sudah terlepas dari narkoba tentunya kan. Nah itu di pas pas waktu depresi di rumah sampai selesai datang dari rumah dari rumah sakit nih kok di rumah lah berpikir ke mulai gambar begitu ke di rumah tuh kengken kadang bien bisik nih ton seberapa ada dan itu di siang hari Ben Rago di dalam situasi tanpa kena obat. Nah ini kan mulai aneh yang pertama pas waktu kita memakai rutin mau memakai ada bisikannya masuk. Sekarang kita kan udah lama nggak pakai dari rumah sakit jiwa tuh kedengaran aneh membisiki bisik-bisik itu terus menantang sampai yang dengar jelas-jelas apa tahu anci si Rutono kini jangan ngete anci gitu seperti itu gitu loh. Jadi kengken jadi ci gitu jika ngelawan apa kengken gitu. Akhirnya tiang dengan kesadaran penuh dan pernah sudah melakukan pola-pola dengan menggambar tuh akhirnya yang melakukan ampun satu sisi yang gambar ini sepertinya ada yang bisa diambil biar dilihat sama ini. Niki napi ceritanya. Napi cerita niki jero. Durgo sih. Durgo. Mengapa
ini yang terlihat. Mengapa ini yang dipak? Ini bukan yang tidak terlihat, ini kita yang mewujudkan. Oh, Kita yang gambar tadi itu kan kita yang seperti sosok itu yang kelihatan. Kalau ini kita yang menciptakan gitu. untuk Kita melawan yang, ini. Untuk melawan ini. Gitu. Kita yang melawan dan ada salah satu lukisan yang berwarna yang pasang di Sanggah di Meraja, nanti mungkin bisa disebut. Dan Jika apa ini yang dipasang? sama kayak gini tapi dia versi kanvas karena yang terus itu yang buat terapi pikiran sih, bukan yang seram-seram sing karena itu merasa di sana kita nyaman ikut yang pakai gitu loh. Padahal kalau dia nggak ngerti dalam urusan mungkin. Tapi akhirnya setelah berhasil mewujudkan ini di dalam gambar, pikiran tuh makin tenang gitu. Ya makin tenang, makin aman, akhirnya mulai spiritual gitu. Spiritual. Tapi spiritual totonong cara aman menjani kan paling sing nawang yo sastro, mantro, terus apa duduk niko ndak, cuman terago itu jek mesrah dan kijo mendek laku gitu. Kijo mendek laku. Apa deh di sanggah kan bono. Ada jek serah bego gitu serah dengan pasrah. Ya, pasrah bono. Apa aja mulai kalau harus mati, mencangkal harus hidup, harus yang bisa membangkitkan tapi dana keluarga ya pang menjalan seperti itu gitu permintaan. Ya akhirnya bisa jalan pindah yang lantas yang punya solusi pindah dari rumah yang dia kan dulu di barat di rumah tua pindah yang ke sini sekarang gitu. Artinya yang mau pola melepas lingkungan yang dengan pergaulan itu karena yang kalau di sana tuh mudah dicari yang padahal beraga sud bin kau delok timbal bin bisa gitu jadi ini artinya memang nyepi ngajak kurang gitu gitu. Akhirnya dari sini mulai berkarya kayak gitu. Nah, mulai di tukang sablon malu. Oh gitu. Ya, tukang sablon kayak papan nama, bikin spanduk. Bom mulai karena bikin nyablon tuh ngajak spanduk itu kan harus nekang ngajak timpal. Akhirnya teman-teman yang bisa dipercaya tuh kan ngajak. Akhirnya dilihat oleh masyarakat, ternyata sing ya butuh nenek gitu. Ya kan itu yang mau tiang hilangkan dulu. Oh ini bisa ya menggai ya, oh ini baja gitu bom mulai ya. Nah akhirnya kembali serius melukis nih kok gimana? Dari kapan nih? Dari kapan kok? Gimana titik baliknya? Titik baliknya setelah akhirnya melukis kembali seperti sekarang. Melukis kembali nih kok memang ada tapi dana cara dari awalnya nih kok dari sablon dia mulai bisa bangkit dari sablon masuk ke tato. Tato yang profesionalin dulu. Padahal pindahan kan ulan lah maling dinamu apa panghidang lah mesin tato. Jadi itu yang diprofesikan gara-gara yang pernah disuruh bikin papan nama toko tato. Toko tato di Sanur. Ada teman mau buka toko tato tapi bukan dia artisnya. Dia ngasih tahu tiang cuman untuk bikin papan namanya. Nah waktu bikin papan nama, maro kalau masang papan nama, sebuah ada tamu masuk. Toko sing lah artis nen. Karena ani ngurin pindahan Totonong mengetahui bahwa saya pernah tapi dana bikin tato. Langsung ke tato tamu apa mau gitu ya aku. Hari itu jemaah langsung mengadap menyiapkan mesin. Kan ngurin tamu boboking janji melu. Nah ben puan nah tu hari ini bawa ngalih mesin lu pelengkap. Akhirnya itu bergulir-gulir ngidang hidup kembali bangkit ngidang ngontrak tuku win sambil ngelukis win start gitu. Semua ada jalannya berarti ya. Sing kepindah ben gua video bennya balik. Luar biasa sekali ya pengalamannya. Baliknya mungkin bisa idein saat beliau berserah ya. Iya benar ternyata. Ya dari nikah dari diberikan jalan pekerjaan udah bisa bikin toko lagi tapi enggak melupakan di mana kita diangkat dulu ya. Kita bikin cabang ngasih tahu alasan bukannya gimana biar kita bisa ngumpulin teman-teman artis lagi paling enggak kita megang studio tato di daerah di Sanur tuh kita yang megang semuanya jangan yang lain masuk seperti di tempat-tempat lain itu kan liu gitu dong. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat kembali ini prestasinya Jero Mangku kan
luar biasa sekali nih. Luar biasa. Apalagi pernah pameran di Jerman. Wah, Itu gimana ceritanya nih Kak Jero? Yang di Jerman sebelumnya kita Nah, juga sebentar dulu Niki. Sebelumnya sebelum ke Jerman itu pameran pertama di luar negeri apa ada? ya, Niko kan baru-baru niki ke Jerman. Tapi sebelum Niko waktu tapi dana kita belum belum terjerumus narkoba, kita udah ada menggelar pameran gitu. Ampun. Udah berarti. Sama ada tapi jeda binilang. Tapi Tapi yang skala kecil sih. nah maksud Tianga untuk di skala internasional nih kok gimana ceritanya? Kok bisa berlaga di kancah internasional? Pertama sih dari dia punya teman kelompok juga ada TNPN Art grup. TNPN Art ya. Ini kok udah belum narkoba, dulu sebelum narkoba kita sempat ngumpulin teman karena kita diketahui ngelukis tembok, mungkin karena di kanvas gitu. Mungkin Ada keren, pameran itu bin jeda, saya banyak menghilang lepas dari teman-teman, kita karena narkoba. Belum lagi tato. Nah setelah narkoba ini sempat pameran, habis itu lagi jeda karena tato. Karena kita juga nggak bisa sepenuhnya untuk menghidupi diri itu dari lukisan dulu. Gitu. Dari lukisan. Kalau tato lebih gini ya. Nah tapi bisa masuk ke skena Di internasional kan internasional lebih ceritanya. Sebelumnya dari teman ini dah kita di apa namanya? Kita udah pernah dibawa ke Amerika cuman karya aja, terus di Johor Malaysia lukis layang-layang juga sama teman grup. Nah yang di Jerman setelah ditato nih, saya banyak ikut gabung di aktivis lingkungan. Di aktivis lingkungan. Beliau juga salah satu aktivis lingkungan ya. Di aktivis lingkungan, dimasuk di organisasi Porbali. Bali juga ya. Untuk menggerakkan tolak reklamasi Teluk Benua. Nah di pergaulan itu nggak nyangka juga di dalam ikut berjuang di lingkungan ada jalan untuk menuju ke berkarya juga. Nah dari teman-teman sanalah yang ngajak di aktivis ini untuk berangkat ke Jerman. Waktu itu sama SID, sama Udebaya, sama Kelik, sama ya banyak teman-teman ini. Nah kalau yang di musisi SID-nya, ya, jadi untuk di karya lukis saya sendiri yang mewakili di pasar Hamburgnya. Pasti pasar Hamburg. Pasar Hamburgnya. Wah. Gimana pengalamannya di sana? Pengalamannya di? Aduh dingin. Nah, ini kau pertama kali ke Eropa? Berarti? Ya pertama kali ke Eropa. Sih. Gimana ceritanya itu? Apa di paspor apa tidak ditanya? Niki ampun medue sertifikat. Cek jadi. Ya sana biasa-biasa gitu, memang benar menikmati, tapi memang gininya bagus sekali karena kita juga live painting sana dilihat sama gininya pengunjung dan ada yang laku. Habis itu jeda keliling-keliling jap kita ke Berlin, ke Luxembourg. Nah lumayan lah tempat ke Amsterdam, di Rotterdam. Kebetulan ada teman sana. Muntung kan, lampes kan ada. Nah, sekarang nih saya masih mau ke nanya untuk lukisan ya, kalau saya lihat kan banyak ada karya-karyanya di sini. Lebih ke gayanya tuh lebih ke mana sih? Jero Bangku. Kalau saya nggak mengerti dengan bahasa gaya style lukis karena kita kan dari otodidak, bukan dari akademis, dari bahasa itu yang. Tapi orang sih bisa melihat dibilang impresionis, ekspresionis. itu yang dikatakan para kurator mungkin ya. Kalau saya orang gini sih nama. Nah ada beberapa corak seperti kayak rarajahan segala macam. Rarajahan Niko pun takon dan Niki sepertinya menjadi salah satu ciri khas dari Jero Bangku Apal kayak rarajahan aksara Bali. Nah Niko pertama ceritanya sebenarnya coraknya enggak jelas seperti sekarang, rajahnya. Karena yang pakai konsep kemarin di waktu Rago berhalusinasi itu bisa melawan dengan coret-coret itu kan coret-coret spontan loh.
Cuman ya memang gores Tonong dia seperti kelihatan sastra-sastra itu seperti huruf-huruf gini. Nah, contoh seperti Yangki, ini yang di belakangnya seperti itu dulu polanya, cuman gores-goresan gitu aja dia. Nah, setelah pas waktu sudah mulai melakukan Pawintanan Dasaguno, baru yang mulai agak memperjelas goresan-goresan huruf-hurufnya. Karena yang ada salah satu yang baca ini sebenarnya dulu spontan, cuman kan harus di dalam udah agak bisa kayak gini itu harus tawang nih gini gitu. Padahal kalau saya sendiri nggak bisa maco Bali nggak bisa. Ngai sastra Bali yang disekan mulo nah bisa nawang tapi sing karena tidak bisa mengeja kan cuman bentuk-bentuk hurufnya mengetahui. Nah, ada yang juga yang disebut dengan istilah modre. Ya, modre. Aksara Bali itu modre, rerajahan ada modrenya. Nah, modre ini biasanya dipakai untuk seperti pengurip, cara nak ngai sesabuang, cara napi dan kajang, cara ulap-ulap itu kan ada aksara modrenya itu dia nggak berbahasa sebenarnya. Dia tapi punya energi. Yang bisa membaca adalah si pembuat sendiri yang mengerti. Itu yang mengerti. Nah, makanya pola itu yang pakai. Oh, berarti ini yang harus apa dana? Seperti ini kayaknya pola garis ini kita jangan bilang. Ini jadinya kayak modre dia, enggak kebaca. Kalau banyak yang nanya, apa nih artinya? Enggak tahu, saya juga enggak tahu, cuman dia spontan dia keluar. Ya spontan karena ada beberapa huruf-huruf suci yang muncul di pas waktu gores kayak ang, ung, mang, ang, ah yang model-model gitu itu kan itu memang dia punya kekuatan sendiri dia sebenarnya punya kekuatan sendiri. Cuman yang saya lukis ini bukan sih ngai punya kekuatan enggak, cuman saya memang artistiknya bagus dia huruf-huruf Bali nih kan, huruf Bali kan. Seolah setiap karya ini kok ada gores-goresan gininya aksaranya seperti kayak berkomunikasi, kayak bercerita jadinya. Cuman itu aja sih maksudnya. Message-nya maksudnya seperti itu. Ada nggak karya, maksudnya dari sekian banyak karyanya Jero nih, ada yang paling disayang ya? Maksudnya Nah, nak dawah aja, sing madap pokoknya. Ada nggak satu yang berkesan sekali lah dari karyanya? Ada Itu gimana ceritanya? Cuman pas mood aja sih, pas asik aja kena dapat aja dia. Asik aja dapat, terus kedua kan kayak menyatu ya. Kayak menyatu. Salah satu karya ini. nih. Ya. Karena ada pas waktu saya mau Wintan Dasaguno itu kan otomatis mempunyai seorang nabi. Nah, sebelum saya kenal beliau, nabi saya ini mempunyai betaronya, gurunya, artinya kasarnya orang tuanya. Tahu-tahu wajah beliau persis sekali seperti ini. Makanya tiang biarin. Udah belum ketemu, belum saya punya ini. Ini kok sama kayak ada betaro ya, ada dibilang itu. Masa dia bilang itu. Nah, ini satu lagi nih, saya ada pertanyaan menarik nih. Ada nggak dari Jero Mangku niki dari sekian banyak karyanya, ada nggak lukisan yang tersulit menurut Jero Mangku? Maksudnya tersulit? Ya, yang modelnya meragat gitu, berkewah lah meragat. Ini kau Wentan? Hampir sih banyak. Kalau yang paling kewah nih kita ya, kalau yang paling kewah dianggap gagal malu gitu. Dianggap gagal nggak kita lanjut, nggak kita gulung, boleh nggak ditumpuk. Ini kok napi lah lukisan napi nih kau? Banyak, nggak tentu. Kalau yang aneh kewah tuh ke orang gitu loh. Mau ya kewah udah ben lanjut kan gitu. Mana masalah? Siapa tahu kan apa tuh ada sebenarnya enggak, ambisi. Sebenarnya enggak sing adane kalau tiang sih enggak menyebut bukan lukisannya kewah gitu. Mungkin feel aja enggak dapat gitu. Feel aja enggak dapat karena kalau setiap karya itu kan nak ya relatif gitu. Mana abstrak itu dan orang lukis bab ragat kan sing tawang maksudnya abstrak ya.
Nggak kewah berarti nak abstrak apa kayak kan senawang. Cuman feelnya nggak dapat onden kayaknya nggak dapat Kalau ajang sudah kan malu. jangan Ya, malu. kalau pas begitu walaupun sebentar dibikin udah jadi itu seperti kayak sudah selesai jadinya gitu. Selesai karya. Dan juga Jero Mangku Apel ini bukan hanya yang saya lihat karyanya yang bagus juga, tapi beberapa hati besarnya dia juga untuk membantu ya. Kayak kemarin juga kita baru tahu Lelang lukisan. ada melelang lukisan yang Di- nggak cuma sekali ya, sering Ya, sekali pertama- ya. Nah, baru 2 kali sih. 2 kali. Dua kali karya. Pertama Dan ada itu yang tahu masih ini kau di Pantantri Ya, di sama Pantantri. Pak Dek Ungit. Ya, itu lukisan untuk di mana nih kau? Trunyan sama untuk Pura Panca Pandawa. Nah, Kayaknya hari ini pun dilanjutkan untuk penggalangan dananya juga di Pantantri. Oh iya, ya benar. Yang sama benar, Joni benar. Agung sama Joni Agung ya. Nah, nih kau lukisan apa kemarin yang laku nih kau? lukisan Anoman yang berjudul Rama Bridge Architect yang bertemakan figur Anoman sebagai arsitek jembatan Rama pembuatan Rama itu. Penyeberangan Titi Bandau. Siti Bandau. Titi Bandau ya. Wow. Nah pas waktu punya ide yang nikah, pas yang duduk sendiri kayaknya di tempat ngelukis, udah tahu dengar berita ada ada bencana. Nah, kan bisa mengketak Bayu. Kalau dulu sih memang banyak sih yang melakukan kegiatan itu sama teman-teman ya, sama ya waktu Gunung Semeru, Gunung Agung. Karena di sini sebagai basis organisasi juga teman-teman. Ya, Buat perkumpulan itu. Nah, pas waktu itu memang karena ada dana uluran teman-teman ada yang nyumbangan segini akhirnya bisa beberapa yang dibawa. Nah, sekarang situasi ini kan lagi pandemi, sing ada nak ngelahnya ada melakukan kegiatan menyumbang kan nggak ada. Nah, Rago pun sebenarnya Rago sedang tidak punya, tidak mampu gitu. Cuman Rago tuh cuman bisa berkarya gitu. Pak berpikir kita diberikan kebisan ngajak dasang yang widi udah sing hasil kebisan yang gue mata tulungan. Dan satu sisi kita juga punya teman semesta itu kan pasti ngerangkat dan ngerago kan terhadap bisa ketemu si A, bisa ketemu si B tanpa disadari. Udah tidak itu yang dimanfaatkan. Betul. Akhirnya menjadilah satu agenda rago kita yang mengeluarin lukisan, coba kita cari teman-teman yang bisa mengorganize acara ini. Siapa tahu bisa menghasilkan, dan jadilah untuk Muncen zaman beberapa dapat itu yang kita bisa pakai bantu. Luar biasa. Menyumbang itu bukan hanya dengan Berupa uang. Uang. Karena saya sendiri juga nak sengelah masih gitu. Orang yang nggak mampu. Pikiran karena kan dilihat baru nominalnya sampai yang kemarin di Pantantri ya kan lumayan cukup besar sampai dapat 30 juta. Terus waktu yang sama Walhi yang untuk Semeru kan? Semeru 59 juta. Wih. Wah, apa liu lah pes kadang gitu. Bukan itu maksudnya Rago tuh cuma ngelah karya karena ngelah pes itu pembeli ya. Yo ngajian begitu sedangkan uangnya ini pun sebenarnya 100% disumbangkan ya. 100% disumbangkan dan yang si pembeli itu juga kan dia pasti punya jiwa-jiwa kemanusiaan juga. Mereka mau beli, coba aman tidak dia dipakai urusan untuk donasi mungkin mereka juga nggak mau beli juga gitu lah. Karena ini biar bisa membantu. Jadi seperti itu proses semesta itu bekerja menyatukan kita. Itu dan pengen sana. Kampun. Cek, Ada pertanyaan nggak dari? sosmed nggak? Iya. Coba kita lihat. Kamera, kini nyata. Tolong anunya. Tolong anunya. Ada pertanyaan nggak? Ini coba dicek. Nah, dan yang untuk gunung juga, ini sesuatu yang menarik yang kemarin yang di Gunung Semeru. Sebelumnya karya itu sudah kita pamerkan di Art Moment Jakarta, suatu yang ya pegelaran bergengsi lah skala
Internasional. nasional internasional juga di momen itu dengan secara online dipamerkan secara online. Nah secara online habis itu acara offline-nya digelar dengan Senwan Gallery sama di second floor cafe diadakan offline-nya digelar sana. Ya pas waktu itu dibuka oleh JRX sendiri sama teman-teman SND dia yang buka. Dan ada juga satu lukisan tentang Pak Dejering ya. Pak Ya, Dejering bener. tetap semangat ya. Ya. Stay strong, stay strong. Semoga badai cepat berlalu dan This bisa madness is- dan bisa kami undang di Soil Show. Nah, ada karya 9 karya gunung pas waktu itu 9 karya gunung. Dan ada sih udah beberapa yang minta mungkin karena dari segi harga belum cukup saya nggak kasih, saya nggak lepas. Nah, pas waktu itu setelah berlalu nah terjadi bencana Gunung Semeru cara nak mengketak bayu. Mudah kok rago 9 gambar gunung meletus yang saya bikin. Biasa anak gambar gunung kan keindah kan gaya dengan memandang mudah kok soleh hasilnya. Ini sepertinya untuk saudara-saudara kita yang di Semeru sih. Makanya kita sepakati kita donasikan 3 karya lukisan saya untuk dinonasikan ke Oh, berarti ada 3 nih. 3 yang saya Didonasikan. donasikan. Ya. Misalnya masih 6 dan ada beberapa yang sudah laku juga. Gitu. Yang saya ingat pokoknya saya bikin 9 gunung Penawa Sangon. Gitu. Ya, Ya, ada seperti ini. pertanyaan masuk pertanyaan online. Nih satu ya. Sebagai seniman, bagaimana responnya melihat perkembangan seni sekarang? Kan mungkin ada perbedaan zaman dulu mas sekarang kan digitalize. Ya, berkembang. pasti keras sekali dan sesuatu yang jauh lebih inovatif sekali sekarang ya. Dan juga kita nggak tahu kalau dulu seniman-senimannya masih bisa ini loh karyaan ini bagus ini bagus dengan pantuan mereka bisa harus melakukan proses berpameran. Nah sekarang karena ada dengan Digital. digital dengan teknologi sosial media segala macam, walaupun dari rumah mereka sudah bisa diketahui karya-karyanya oleh orang banyak, oleh publik gitu loh. Jadi banyak kita ada pilihan ternyata banyak sekali perkembangan seni itu yang tanpa kita duga kalau dari yang kita lihat dari dulu dan yang muda-muda pun bagus-bagus sekali karyanya semuanya. Gitu ya sih yang saya baca. Medianya juga udah berubah. Udah canggih-canggih Nah, terus saya sempat dengar juga karyanya Jero Mangku ada yang ngupload NFT. Ini kan gimana ceritanya? Benar gitu? Ada Ya, orang memang lain? sih sebenarnya ada yang memakai nama akun saya untuk menyalahgunakan untuk menjual karya saya sendiri gitu. Saya juga begitu kurang paham sih dengan NFT. Cuman pas waktu di sosmed ada yang DM, Pak Jero ada jualan di online ya gitu. Oh enggak. Oh ini kenapa ada namanya Ada akunnya, akun pakai nama. Oh gitu ya. Baru artinya kita proses gitu. Dan ternyata baru dibuka sama anak udah ada sekitar 32 lukisan udah ada di posting dan itu sudah ada yang terjual 3. Nah akhirnya anak berusaha untuk konfirmasi ke OpenSea agar bisa akun yang mengatasnamakan saya itu biar di take down gitu loh. Akhirnya bisa gitu. Weh, jahat sekali orang. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi. Wah, oke. Ini gimana sih cara Oh, Kak. Halo, Jero Mangku, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu lukisan? Wih, Nggak tentu sih, Nggak nggak tentu ya. tentu. Ya itu berdasarkan mood ya. Mood ya, namanya berdasarkan seniman ya. kalau ngomong mood, gimana sih untuk menjaga mood seorang seniman itu untuk maksudnya ya memang mood tuh penting banget ya untuk ngelakuin apapun ya, apalagi berkarya kan. Kalau untuk menjaga sih sulit sekali karena memang gimana ya kalau pas ada ide atau segala macam begitu dieksekusi kira-kira bisa cepat langsung jadi satu karya tuh bisa hampir 1 hari udah selesai kalau pas tuh. Kalau memang pas lagi nggak kena sampai 1 bulan sampai selesai
Kalau yang ukuran yang kecil anggap 100 kali 140. Kalau yang lagi mood, kalau lagi mood paling enggak ya 1 hari 1,5 hari selesai. Tapi kalau pas lagi mood itu udah gitu. Lama. Nah, sekarang nih ke segmen selanjutnya, future. Apa harapan seorang Jero Mangku Apel Hendrawan Di masa depan di lah, masa apa yang depan? pengen Apa Jero yang Mangku ingin dicapai, diraih lagi untuk Ya ke sederhana aja. Kalau saya sih enggak begitu muluk-muluk yang orang namanya saya juga akan mati. Paling enggak saya bisa menabung karya saya, satu bisa diingat, mengedukasi terhadap kehidupan yang akan datang, mungkin dari anak yang mungkin nanti bisa menyampaikan dari kisah-kisah lukisan saya, atau mereka atau dari anak juga yang mau sebagai nganggo modal, nganggo jakyo gitu loh. Artinya dalam artian modal tuh sing kalau harus dijual semua itu kan bisa dikelola, apalagi dengan ada proses seperti NFT. Nanti sejarah itu terus bergulir, makanya karya itu biar saya itu masih bisa hidup dari karya saya, walaupun saya sudah mati, nanti karya saya akan berbicara dengan kisah saya, cuman itu sih. Woi, luar biasa sekali. Woi, nggak terasa nih, udah 1,5 jam kita ngobrolnya. Dari narkoba, lukisan, dan masa depan, harapan di masa depan. Luar Nah, biasa kembali lagi, Jar, betul. sekarang kita pertanyaan pamungkas Pertanyaan pamungkas sebelum kita tutup. Nah, ini kan berkaitan sama musik tentang lagu ya kan, gelombang, frekuensi dan lain-lain. Jika diibaratkan kehidupannya Pak Jero Mangku ini filmnya luar biasa, keren banget deh kalau jadi film ya. Harusnya kalau ada produser atau sutradara atau penulis yang bisa menuangkan ini dan jadi sebuah film, keren loh itu. Keren sekali. Sempat ya dulu kemarin sih, tapi masih baru teaser sampai sekarang belum kelar. Oh, ada berarti ya? Oh, ada. RIST sih mau bikin. Oh, Wih, kita tunggu pokoknya. Mantap, Erik. Cari aja Erik ST. Ada. Nah, ada nggak satu lagu mungkin atau beberapa lagu atau satu lagu yang diingat yang sudah menjadi soundtrack hidupnya Jero Mangku lah? Ya. Ya nggak mungkin dilupakan. Pasti ada sekali, dan sampai sekarang saya pakai. Dan itu saya terus pakai di pas waktu-waktu lagi jenuh, sengang, lagi kalut dan segala macam itu. Saya pasti akan mendengarkan, pasti nyetel sampai lagunya siapa tuh? Lagunya itu adalah The Last of the Mohican, soundtrack filmnya. Wih. Soundtrack film The Last of the Mohican lah. Ya. Siapa pemainnya itu? Mel Gibson. Nah, Oh, bukan. bukan. The Last of, coba cari. Coba browsing The Last of Mohicans. The Last of the Mohicans. The Last of film the 90-an kayaknya. Gimana ceritanya tentang lagu itu? Bisa Gimana lagu ya? itu nancep. Nah. Kalau umpamanya didengarkan sedikit sini. Coba didengarkan. The Last of. Enggak di Bennett ya? No. Masa no? The Last of Mohican Indian itu. Dan Daniel Day-Lewis kayaknya. Daniel Lewis, Tapi orkestranya bukan, dia pemainnya kan. Bisa. Kalau ini pasti jagngai cara ulit, karena itu dari zaman saya pemakai narkoba ini selalu ini saya pakai motivasi. Oh. Dan ini yang sebagai membangkitkan. Apa kerasin aja coba. YouTube-nya nggak premium ya? YouTube-nya solar ternyata, nggak premium. Banyak kali iklannya. Oh, ini ya. Ini Ya ambil yang itu udah ada. Oh. Mun bening ini masih kesiang dah. Oh, Promentori Man. Legend banget nih filmnya. Belum san filmnya. Last of Mohican. Daniel Day-Lewis.
Itu gimana ceritanya tuh kok bisa jatuh cintanya sama lagu ini? Nggak tahu sih pidan jak dapat yang kini pidan yang ada ketemu sarang nyatanya murah tole pidan kayangan sucinya yang dipuri gini apa jeruk kudo ragana yang pertama yang nyetel lagu itu kok enak sekali dengan habis itu jeda hilang bono. Nah begitu mulai masuk narkoba karena kan nah dia nang kena gelek atau segala macam lagu-lagu menghayal terus masuk dekat ya tadi dan ini musik ini malahan saya pernah saya pakai untuk pas waktu di mesin saya tertekan sekali pas waktu saya pakai melukis karena dia apa not jedanya itu kena sekali karena kayak apa musik perjuangan ya kan musik perjuangan ya. Benar. Perjuangan untuk melawan menaikkan adrenalin bisu dengan musik itu. Untuk saya gitu maksudnya. Iya, luar biasa sekali. Itulah hebatnya gelombang musik. Saya percaya itu cuman itu aja saya pakai. Nah di cara nak mau aman nak acara balian anak satu-satu itu orang anggung mesiat di pedang itu anggung hidup pemilih itu musik. Merago sing dari balian sing bisa gitu cuman itu yang membangkitkan itu yang ngai rago tuh percaya diri pede penting itu betul. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, tidak terasa 1,5 jam ini ngobrol bersama Jero Mangku Apel Hendrawan. Mungkin Jero Mangku ada yang ingin disampaikan untuk yang nonton. Untuk yang nonton pemirsa apakah di rumah mereka nanti yang semua menyaksikan, adalah ya. calon seniman juga atau apa Iya. gitu mungkin yang mau dikasih tahu. Ya paling enggak yang saya sampaikan hindari narkoba itu aja ya. Hindari Ingat itu, narkoba. ingat itu. Tetap berkarya. Kalaupun Anda mau karena lingkung Anda di areal seperti itu, paling enggak pernah dah ngobrol sama orang yang kena dulu, sama yang kena. Apa baik buruknya biar diketahui. Tapi sih agak sulit sih menerangkan, tapi yang jelas karena ada figur yang sudah jatuh bangunnya sudah seperti cak-cak apa kadang harus Anda percayai gitu lah, harus Anda percaya karena pengalaman itu jauh lebih apa namanya lebih berharga daripada studi yang biasa. Yang cuman itu aja sih ya sampaikan. Oke. Pada kalau semuanya. Intinya jauhi narkoba dan tetap berkarya. War on drug gitu. Pokoknya jangan lupa diklik like dan subscribe channel kita Soil Show ya. Ya, semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semua juga untuk berproses dalam hidup kalian ya kan. Yang terpenting adalah tetap semangat ya kan apapun yang terjadi sekarang. Iya. Terus carilah arti dari hidup ini ya kan. Dengarkan musik menjadi penyemangat untuk kalian ya kan ataupun bersedih juga nggak apa-apa ya. Bangkitkan itu semua. Yang terpenting adalah keep positive, think positive, and let the universe do the rest. Okay. See you next episode on Soundtrack of Your Life.